Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah SWT, mensucikan Allah, disertai dengan memujinya. Allah akan tanamkan untuk kita pohon kurma di surga. Kita akan baca di sini hadis yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dalam kitab Sahih At-Tirmidzi hadis nomor 3465. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa berzikir, subhanallahil azim wa bihamdi, barang siapa berkata, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan dengan mujinya, urisat lahu, akan ditanamkan untuknya, nakhlatun fil jannah, pohon kurma di surga. Kita membaca penjelasan hadis ini. Lidzikri fadailu kathiratun fid dunya wal akhirah. Zikir mempunyai keutamaan yang banyak di dunia dan akhirat. Fa ba'duhu yakunu sababan li ghufranid dzunub. Di antara keutamaan zikir, sebagainya adalah penyebab diampuni dosa-dosa. Wa ba'duhu yakunu sababan liziyadati fi na'imil jannah. Dan di antara keutamaan zikir yang lain adalah penyebab bertambahnya kenikmatan di surga. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa berkata, berzikir, ay man dzakara bilisanihi ma'al yakini fi qalbihi, yaitu barang siapa berzikir dengan lisannya disertai dengan keyakinan di dalam hatinya. Maqal jumlatut taliyah, dan Rasul kemudian mengatakan barang siapa berzikir subhanallahil azim wa bihamdi, lalu Rasulullah SAW bersabda, subhanallahil azim wa bihamdi, barang siapa berzikir subhanallah, Maha Suci Allah, al-azim yang Maha Agung, wa bihamdihi, dan dengan memujinya, ay unazzihullah al-azima, aku mensucikan Allah yang Maha Agung, an kulli naqsin, dari segala kekurangan, tanzihan, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, maqrunan bihamdi, disertai dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia dan Maha Agung, ma'taqidan, disertai dengan keyakinan, biqalbi, pada hatiku, memuqirran, dan menetapkan, biarkani wa jawarihi, dengan anggota tubuhku, udzakiran bilisani, dan dengan berzikir dengan lisanku, maka ghurisat lahu nakhlah bil jannah, ay zuriat, akan ditanamkan, wa nusibat nakhlah, pohon kurma, bima a'tallahu minal jannah, yaitu seorang mukmin akan ditanamkan pohon kurma baginya di surga, tambah kenikmatan baginya, tanamkan pohon kurma. Maka kita berzikir dengan zikir ini, subhanallahi al-azimi wa bihamdi, agar ditanamkan pohon kurma bagi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Waqila, pendapat yang lain, khussatin nakhla duna ghairiha min al-asyjar, disebut dalam hadis ini nama pohon kurma, bukan nama-nama pohon yang lain. Likathrati manafiha wa tibi thamaratiha, karena pohon kurma banyak manfaatnya, banyak buahnya, enak buahnya. Walidzalika, oleh karena itu, daraballahu ta'ala matal mu'min wa imanihi biha wa thamaratiha bi qawlihi ta'ala, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah. Oleh karena itu, di dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, wa ya nakhla, yaitu pohon kurma. Oleh karena itu, Allah menyebutkan, memberi permisalan seorang mukmin dengan keimanannya, itu dengan memberi permisalan seorang mukmin itu seperti pohon kurma dan buahnya.
di dalam firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat ke-24 ini. Wa waqa'a fi riwayatin ukhra, dalam hadis yang lain disebutkan syajara, pohon, ya, bukan pohon kurma, badala nakhla. Wa yuhmal mutlaq 'ala al-muqayyad. Maka disebutkan dalam hadis ini syajara, pohon, adalah menunjukkan mutlak, bukan hanya pohon kurma. Syajara, pohon-pohon. Wa yakunul maghrusuna, maka pohon yang ditanam di sini adalah wa yakunul maghrusuna bil jannah huwa nakhla. Maka pohon yang ditanam di surga ini adalah pohon kurma. Wa hadhihi an-nakhla liman qalaha marrah wahidah. Itu bagi seorang yang berzikir satu kali, subhanallahil azim wa bihamdi, akan ditanamkan pohon kurma jika dia berzikir satu kali. Fa in qalaha akthar, jika dia berzikir lebih dari satu kali, falahu bi kulli marrah nakhla, maka akan ditanamkan pohon kurma setiap kali dia berzikir subhanallahil azim wa bihamdi satu kali pohon kurma, subhanallahil azim wa bihamdi 2, 3 dan seterusnya. Fa in qalaha akthar falahu bi kulli marrah nakhla. Wa min al-hikmah fi hadzal gharz, hikmah dari ditanamnya pohon kurma di surga ini, annahu yara thamarata amali, seorang mukmin akan melihat buah dari amalnya. Fa yusarru bihi, maka dia digembirakan dengan hasil amalnya itu. Wa yafrahu, dia akan senang. Wa yatamatta' bihada al-mandar al-jamil, melihat indahnya hasil dari zikirnya kepada Allah SWT. Kebun-kebun yang dia miliki, pohon yang indah yang dia miliki karena berzikir kepada Allah SWT. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani, dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda kalimatani, 2 kata, khafifatani, ringan 2 kata itu, khafifatani ala lisan, ringan dalam lisan, gampang diucapkan, namun thaqilatani fil mizan, pahalanya berat, habibatani ilal rahman, 2 kata ini dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah wa bihamdi, 2 kata ini adalah subhanallah, maksudnya Allah, wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi 1 kata, subhanallahil azim 2 kata. Ini 2 kata yang dicintai oleh Allah SWT. Ringan dalam lisan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau dalam hadis tadi, subhanallah al-azim wa bihamdi, ditanamkan pohon kurma. Kalau dalam hadis ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Wa hadhihi kalimat qalila wa khafifa 'ala lisan. Kata ini ada kata yang ringan dalam lisan. Lakinna, akan tetapi, fadlaha azimun wa kabir, keutamanya sangat besar. Wa hadzal fadl min Allah, dan karunia ini adalah dari Allah. Wa huwa juz'un min na'im, keutamaannya adalah dari bagian dari kenikmatan. Liman kana min ahli jannah, bagi penduduk surga. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, adz-dzakirin, yang berzikir lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza jazaa'ut tasbih, dan inilah pahala atau balasan bagi seorang mukmin, pahala dari tasbihnya, walhamdi, pujiannya, matanzihi lillah, pujian yang disertai dengan pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil hadis, dalam hadis ini, bayanu fadli dzikri lillahi bitasbih wal hamdi ma'al i'tiqad bil qalbi. Dalam hadis ini penjelasan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berzikir dengan tasbih subhanallahil azim wa bihamdi, disertai dengan memuji kepada Allah, disertai dengan keyakinan dalam hati. Wabihi, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran anna tamrata, bahwasanya tamr, pohon kurma ya, min thimaril jannah, kurma itu adalah termasuk buah-buah surga. Wa nakhl, dan pohon kurma,
min syajaria, termasuk pohon-pohon di surga ada pohon kurma. Kama qala ta'ala, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 68, fiha fakihatun, di dalam surga ada buah-buahan, wa nakhlun, ada pohon kurma, wa rumman, dan buah delima, buah anggur.